Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Jandawiba, NIM 20310502002. Di sini saya akan melanjutkan jenis-jenis subsidi pada tahun 2015 sampai 2019. Dalam kurun waktu tahun 2015 sampai 2019, realisasi subsidi pupuk mengalami pertumbuhan rata-rata 4,3% per tahun, dari semula sebesar 31.316,2 miliar pada tahun 2015 menjadi sebesar 37.101,6 miliar pada ODUK APBN tahun 2019. Jelas pemerintah dalam buku tersebut. Dalam RAPBN tahun 2020, subsidi non-energi direncanakan sebesar 62.264,4 triliun atau lebih rendah 7.521,0 triliun bila dibandingkan dengan ODUK APBN tahun 2019 sebesar 69.785,4 miliar. Subsidi pupuk dalam RAPBN tahun 2020 direncanakan sebesar 26.627 triliun untuk kebutuhan pupuk sebanyak 7,95 juta ton. Jumlah tersebut lebih rendah 10,474 triliun apabila dibandingkan dengan ODUK APBN tahun 2019 sebanyak 30.101 triliun. Subsidi PSO dalam RAPBN tahun 2020 direncanakan sebesar 4.884,3 triliun yang dialokasikan kepada 1. PT Kereta Api Indonesia atau Persero sebesar 2,670 triliun untuk penugasan layanan jasa angkutan kereta api ekonomi jarak jauh, kereta api ekonomi jarak sedang, kereta api ekonomi jarak dekat, KRD ekonomi, KA ekonomi angkutan lebaran, dan KRL komuter lain. Yang kedua, PT Peini Persero sebanyak 2,046 triliun untuk penugasan layanan jasa angkutan penumpang kapal laut kelas ekonomi. Nomor 3, Perum LKBN antara sebesar 167,7 miliar untuk penugasan layanan informasi publik bagi masyarakat terutama di daerah terpencil, tertinggal, tertular, dan rawan konflik. Sedangkan anggaran subsidi bunga kredit program dalam RAPBN tahun 2020 direncanakan sebesar 18,516,1 miliar. Alokasi terbesar dari anggaran tersebut adalah subsidi bunga KUR, subsidi bunga kredit perumahan, dan subsidi bantuan uang muka perumahan. Subsidi bunga kredit perumahan pada tahun 2020 hanya diberikan untuk pembayaran selisih bunga tahun-tahun sebelumnya dan tidak ada pemberitahuan baru, tegas pemerintah dalam buku tersebut. Selanjutnya, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk subsidi pajak dalam RAPBN tahun 2020 sebanyak 12.236,7 miliar. Subsidi diberikan berupa 1. PHDTP, pajak penghasilan ditanggung pemerintah atas komoditas panas bumi. 2. PPHDTP atas bunga imbal hasil dari penghasilan pihak ketiga dan jasa yang diberikan kepada pemerintah dalam penerbitan SBN di pasar internasional. PPH
PPh DTP atas penghapusan secara mutlak piutang negara non-pokok yang daerah yang diterima oleh perusahaan daerah air minum atau PDAM. Nomor 4, PPT DTP atas pembayaran recurrent cost SPAN, serta nomor 5, bea masuk DTP. Pemberian bea masuk DTP ditunjukkan untuk memenuhi penyediaan barang atau jasa untuk kepentingan umum, dikonsumsi masyarakat luas, melindungi kepentingan umum, meningkatkan daya saing industri tertentu dalam negeri, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, dan meningkatkan pendapatan negara pemerintah dalam buku tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.